Iya Sobat Litdi. Gila Sobat Litdi, kita kembali lagi di podcast Literasi Digital Siberkreasi. Dan ini adalah podcast last but not least di episode hari ini. Karena kita tadi udah ngobrol barengan sama 3 narsum yang berbeda. Betul. Dan kita akan ketemu sama narsum yang keempat kita, di mana beliau ini adalah Waketum Siberkreasi dan juga founder dari Kumpulan Emak Blogger atau KEB ya. Kumpulan Emak Blogger, betul sekali. Kalau ini sebetulnya udah sempat ketemu nih Satya. Udah pernah. Betul, acaranya Kominfo dan Siberkreasi juga, tapi waktu itu virtual karena lagi pandemi. Oh iya. Waktu itu yang ada Jabar 1, Jabar 2, Jatim 3. Jatim 3. Aku kebagiannya Sumbar. Dan aku juga sempat sampai ke Kalimantan. Oh, kamu sampai Kalimantan. Itulah kecanggihan dari era digital. Kita di mana kita bisa mengedukasi dan juga sharing sama teman-teman di belahan bagian manapun. Betul sekali. Indonesia maupun mungkin di skala internasional. Yes. Kita mau ngobrol sama Kak Mira Sahih. Halo Kak Mira. Kak Satya, salam kenal. Salam kenal. Aku sudah kenal sama Indi. Iya, sama aku baru pertama kali ketemu kalau Kak Mira. Luar biasa sekali. Dari suaranya tuh cheerful banget ya Kak Mira ini ya. Merem tuh kayaknya masih teenager, belum mak-mak. Belum kalau lagi merem tuh ini kayak lagi nyusun skripsi. Bekerja terus ya agingnya ya. Lagi nyusun skripsi tapi memang udah telat 2 semester ya. Lagi biasanya yang tipe-tipe gini tuh sambil kerja. Betul. Ini. Udah cari uang, udah jago. Benar. Masalahnya bukan universitas biasa, universitas kehidupan. Ya kan? Ya Allah, lucu terus. Boleh jadi host. Kuis dan ujiannya tuh gak ketebak ya. Bisa kapan aja. Kapan aja. Jadi seumur hidup. Gitu. Mbak, jangan lucu-lucu deh. Nanti kita gak ada kerjaan lagi loh. Enggak dong. Pasti kan the bestnya Indi sama Satya. Aduh. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Gitu, luar Tapi biasa. bener nih, aku mau ngobrol nih sama Kak Mira ya. Meskipun ini adalah pemimpin geng dari Mama Blogger gitu Betul. ya. Yang mana sebagaimana kita ketahui bersama, emak-emak ini adalah ras terkuat di bumi. Yes. Ya, dengan sen kiri belok kanan ya, itu masih menjadi misteri. Betul. Meskipun kita tahu bahwa yang namanya ibu-ibu kan multitasking, mungkin sambil sen kiri belok kanan tuh karena lagi mikir apakah setrika udah dicabut. Iya, atau sambil udah mikir diangkat. anak-anak udah nyampe rumah apa belum. Betul. Gitu kan. Itu adalah menjadi ciri khas dari perempuan Indonesia yang memang multitasking, multitalenta gitu kan katanya kalau perempuan-perempuan itu. Iya. Mohon maaf, nanyanya kapan ya? Oh iya benar juga. Kita tuh soalnya di sini banyak yang lewat lagi. Iya, Banyak yang kita dari dada-dada. tadi, ya, Jadi dari kita bener-bener. banyak blockingan gitu kan. Ya itulah, ini memang adalah kesempatan pertama kita syutingnya di luar studio. Betul. Ya. Lanjut kalau gitu kita ngobrol sama Kak Mira ya. Yes. Dimana kalau sama Kak Mira ini konteksnya kita mau ngobrol-ngobrol tentang komunitas blogger perempuan Indonesia. Apa aja tuh kegiatannya. Tapi kalau Kak Mira sendiri aktivitasnya daily basis ngapain aja sih Kak? Itu tadi menjalani universitas kehidupan. Oh, iya, masih. Satu, seorang ibu udah pasti gitu kan. Tapi memang passion aku ini passion. Iya. Udah dari 2008 itu kan memang di ruang digital ya. Oke. Dari seorang blogger menulis sampai sekarang juga masih nulis. Kemudian masih sama Siberkreasi sekarang bersama tim sekretariat terus melakukan kolaborasi sama jajaran Siberkreasi. Jadi lebih banyak aktivitasnya literasi digital. Oke, tapi menarik juga tadi tentang si kumpulan emak-emak blogger ini ya KEB ini. Kalau boleh tahu itu memang total ada berapa blogger yang tergabung tuh Mbak, dan berdirinya tuh sejak kapan? Iya, KEB ini kan berdiri sejak 2012 ya, bulan 2012, Januari. oke. Udah 10 tahun, 1 dekade loh. Oh iya, luar biasa. Udah masuk tahun ke-11 bahkan. Betul, Iya, betul banget iya. gitu. Jadi didirikan sudah 11 tahun dan alhamdulillah ya sekarang anggotanya itu masih sedikit sih, masih 3.700-an. Aduh, enggak dong. Aduh, itu udah luar biasa loh. Iya. Se-Indonesia nih Kak Mira. Se-Indonesia Wah, gitu. luar Karena ya biasa. masih sedikit aku bilang karena penetrasi pengguna internet perempuan di Indonesia kan saat ini juga sudah lumayan tinggi Lumayan ya tinggi. gitu. Nah, ini kayaknya concern yang pengen kita bahas juga ya. Iya, Berhubung kan kita lagi ada di pagelaran seni, teater, Laksamana Malahayati nih, Iya, benar Kak Mira, banget. yang dari tadi mungkin kita udah bahas juga. Spiritnya patut banget dicontoh nih untuk perempuan-perempuan zaman sekarang. Apalagi Laksamana Malahayati itu menjadi seorang laksamana di abad ke-15 dan juga menjadi laksamana pertama di dunia gitu Perempuan ya. pertama di Yes, dunia, keren betul. banget. Betul, dan perempuan di dunia. Nah, ini kan kita pengen lihat juga nih mungkin spirit-spirit yang dipunyai sama kumpulan mama blogger yang diwakili juga oleh Kak Mira tentunya. Nah, kalau misalnya treatmentnya Mbak Mira nih mungkin boleh nggak sih sebagai mama blogger yang udah sangat dekat dengan dunia maya, internet dan juga dunia digital, diceritain
terkait dengan parentingnya Mbak Mira dan Oke. mungkin juga teman-teman mama blogger yang lain. Kalau ke anak berarti treatmentnya gimana nih? Iya. Lebih santai gitu karena mungkin Kak Mira sendiri udah ngerti bahwa internet tuh gini sisi positifnya dan juga sisi negatifnya. Iya bener banget ya Indi. Jadi kalau aku nih sebagai mama ya Iya. anak 2 saat ini nggak ngelarang anak-anak untuk main internet, untuk menggunakan media sosial karena memang aku juga aktif di situ kan. Iya. Tapi memang ini menjadi PR buat aku pribadi karena ternyata nggak serta-merta aku bisa ngasih anak-anak chance untuk main seenaknya, enggak, tapi lebih akhirnya mengarahkan mereka bahwa ini loh sisi positifnya kalau kamu main internet, mama punya banyak teman, mama bisa berjejaring, juga mama bisa berbisnis, tetapi juga perlu diwaspadai ada tantangan dan persoalan-persoalan di ruang digital yang perlu diketahui. Jadi komunikasi anakku juga udah gede kan ya, maksudnya udah bisa diajak ngobrol, Iya. kuliah dan SMA, jadi udah lebih banyak sharing kalau ada yang hal-hal yang up to date di media sosial, lebih banyak ngobrol itu sih. Berarti mungkin ada keuntungan tersendiri juga kalau punya orang tua yang cukup melek digital yang Iya, seperti Mbak Mira. Jadi iya. akhirnya kita bisa berdiskusi tentang kemajuan digital, Iya. perkembangannya gitu, dan juga mungkin kalau misalkan aku lebih penasaran sama cara Kak Mira mungkin sebagai emak-emak nih Iya. untuk menerapkan atau memberikan literasi digital terhadap keluarga tuh biasanya caranya kayak gimana? Nah, ini sebetulnya tantangan yang paling tinggi buat aku pribadi ya, paling besar karena gini, kayak sekarang nih ngomong ya sama teman-teman di podcast bahwa literasi digital adalah begini, tetapi pada saat ke rumah, apakah aku bisa menanggalkan ponselku dan berbicara dengan anak-anak untuk ngomongin dunia literasi digital? Dan itu menjadi PR para orang tua dimanapun lah ya. Bisa ngomong ke orang tapi aplikasinya buat diri sendiri. Exactly. Iya. PR banget gitu ya. Tapi aku berupaya karena memang tahu betul teknologi itu nggak bisa menggantikan peran saya sebagai ibu terhadap anak-anak. Betul. Yang beneran harus being fully present ya Kak ya. Betul. Jadi ya mau nggak mau kita perlu sadar diri juga sebagai orang tua karena kalau tadi enak ya punya mama-mama kalau bisa lebih melek digital. Iya. Tetapi mama-mama yang seperti apa gitu kan ya. Kalau misalnya aku let's say dengan teman-teman di Siberkreasi udah lebih melek dan tahu literasi digital. Oh, Banyak yang iya. melek tapi mereka tidak tahu literasi digital sehingga iya, banyak juga kita tahu yang kemarin juga kan ada ya ibu-ibu memaki-maki akhirnya viral di media Iya, sosial. iya. Kasian loh sampai suaminya tuh Dicabut. jabatannya. Itu jadi kadangkala hal-hal di dunia maya itu luput dari kebijakan penggunanya, tidak terlepas dari latar belakang apapun. Mau Oke. dia pendidikannya bagus atau apa, tapi ibaratnya kalau udah keselimpet ya udah. Ya. Jadi Persoalan. sebetulnya bukan gimana kita bisa pakainya aja, Iya. tapi apakah lo menggunakannya bijak apa Bijak enggak, atau enggak. pintar enggak. Betul. Malu sama handphonenya udah smartphone, masa belum smart people. Nah, Iya, benar. itu dia. Cakep. tuh, cakep dia. Iya. Literasi digital. Cakep quotesnya cakep banget itu. Bener-bener. Iya. Seru ya Kamira ya. Nah Kamira gimana kalau gitu untuk bikin ini balance gitu? Mungkin tadi Kamira bilang aku cukup relate sih karena mama aku aja gitu sebagai seorang career woman gitu ya. Kok kayaknya di era digital ini justru ketika makan malam di meja tuh mama aku lebih banyak menghabiskan waktu dengan handphonenya. Kayak apakah nggak bisa ntar aja balas Iya, emailnya iya. gitu. Nah kalau Kamira melihat penjagaan keseimbangan ini seperti apa? Iya, justru balik lagi ke penggunanya ya. Karena bagaimana kita itu tahu batasan antara ketika kita memang misalnya saya banyak di dunia maya, banyak terkoneksi dengan teknologi, follow up lah, koordinasi lah dan lain sebagainya, otomatis akan pegang handphone bahkan 24 jam mungkin. Iya. Tetapi kita perlu sadar ketika kita sudah sama anak itu waktu berjalan cepat loh. Apalagi gue juga sadari bahwa anak-anak sekarang udah gede, udah kuliah, udah SMA, yang itu nggak mungkin terulang. Kadang itu yang bikin aku langsung mawas diri, stop, bahwa anak-anak butuh ngobrol sama aku terus. Dan terutama untuk ibu-ibu perempuan ya, memang butuh penyaluran sih sebetulnya. DNA-nya perempuan itu kan memang eksis ya, eksistensi salah betul, satunya ya, ada betul. itu. Tampil show ya. Tampil, sehingga dengan adanya media sosial ini mereka itu kayak punya wadah, ya kan? Tetapi eksistensi itu bisa berlebihan kalau kita tidak bijak, dan bijak itu juga perlu dilatih karena dia Oke. tidak lahir dari brojol langsung bijak selamat pagi ini. Iya. Enggak Iya, gitu. Harus digodok ya, malah Digodok. Nah, ada beberapa cara, makanya kenapa aku bikin kumpulan emak blogger untuk menyalurkan eksistensi, menyalurkan ide, gagasan, wawasan dalam bentuk konten yang positif. Oke, menarik. Menulis. Iya, iya. Gitu. Oke. Karena apa? Perempuan kan seneng ngoceh ya, 20.000 kata loh sehari. Iya, benar. Senang eksis, senang tampil di depan kamera. Sedangkan Maka cowok cuma 7.000 ya kan? 7.000 ya ibaratnya gitu. Makanya kenapa visi misi di KIB ini adalah mendorong perempuan Indonesia untuk tidak sekedar lo posting, upload atau bikin status, tapi bikin tulisan supaya rilis.
pengen ngomong 20.000 Iya. katanya itu pengen eksisnya itu ya taruh Rilis di blog. Di blog. Iya, selain itu ketika rilis lo juga punya jejak digital, punya warisan buat anak-anak, tulisan-tulisan kita. Iya, jejak digital yang positif Betul, tentunya. betul. Nah, baik, kalau tadi kan itu mungkin dari segi internal sebagai seorang ibu-ibu. Tapi kalau misalnya kekhawatiran eksternalnya sendiri sebenarnya ada nggak sih, terutama untuk anak dan juga keluarga? Seperti kan kalau kita lihat dari segi eksternal ada hoax, Betul. ada mungkin sekarang apa pinjol-pinjol, Wah, ya betul, kan? betul Nah, banget. mungkin dan itu kan sangat erat ya dengan keluarga. Iya. Sekarang gak cuman kaum pekerja, gak hanya menengah ke bawah, menengah ke atas, ini hampir semua kalangan Iya. kena lah Bisa gitu, terjerat bisa ya. terjerat lah dengan kasus itu. Mungkin kalau dari kamera sendiri gimana nih cara menangani keresahan-keresahan tersebut? Ya, selain yang disebutkan banyak ya, penipuan online, judi online, peretasan akun phishing, scamming dan lain sebagainya, Iya. termasuk juga cyberbullying ya kalau Iya, ke iya. anak-anak dan keluarga gitu kan ya. Belum lagi seksual harassment pada perempuan. Banyak banget nih Banyak. persoalan di ruang digital yang perlu kita waspadai ya. Makanya kenapa ketika saya berpikir bahwa emak blogger ini mereka menulis, maka mereka bisa menjadi garda terdepan untuk penyebaran informasi yang positif. Maka ketika gabung di 2017 bersama Siberkreasi, visi misinya juga bergeser tidak hanya blogging, menulis, tetapi juga literasi digital. Dan ternyata kalau bicara literasi digital, blog itu kan hanya sebagian kecil ya. Makanya disitulah upaya kami, saya dan tim itu untuk blogger-blogger ini juga selain mereka mungkin bicara optimasi konten, dapat cuan dan lain sebagainya, mereka perlu paham soal literasi digital. Karena ibu-ibu ya, garda Iya, terdepan juga di keluarga, Yes. dan keluarga pun rentan sekali dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Iya, iya. Kalau ibunya tidak melek digital dengan literasi digital, gitu, ya bisa dipastikan mungkin anaknya akhirnya punya pay letter, anaknya juga bisa ketemu orang asing di ruang Di luar, digital. iya, Karena iya, kan iya. media sosial udah kayak pasar ya, Betul. semua ada apa Benar, aja di situ, benar, banyak benar. Belum orang. lagi game online sekarang Game bisa online. ngobrol juga di situ. Betul gitu, dan itu sudah banyak kok teman-temanku yang maksudnya luput akhirnya kecolongan anak-anaknya itu punya teman yang sampai chatnya itu nauzubillah deh, gitu loh. Gitu. Ngeri banget ya. Jadi ini jadi perhatian bersama gitu ya. Betul. Dan mungkin ini juga yang diupayakan oleh kumpulan mama blogger gitu untuk bisa bikin satu kampanye atau mungkin gebrakan gitu ya untuk memberdayakan perempuan Indonesia juga Yes. supaya lebih cakap digital Yes, ya. betul. Nah, menarik banget nih Kamira kalau misalnya kira-kira ada mama lain yang nonton gitu kan pasti pengen lah kita sebagai mama mengedukasi keluarga kita ya, terutama anak-anak kan dapat pembelajaran pertama itu dari rumahnya, which is dari ibunya. Betul. Gitu. Gimana sih Kamira kalau pengen gabung ke kumpulan mama blogger dan ikutan gerakannya kumpulan mama blogger? Iya, yang pertama harus perempuan. Ya, iya iya. betul. Itu betul. Kadang suka lupa ya, Iya, takutnya betul. gitu. Ya, harus perempuan, wajib perempuan, karena memang isinya perempuan semua. Tapi boleh yang belum menikah juga boleh, karena kan identiknya mama harus sudah nikah, udah punya anak. Enggak, emak itu adalah khasnya Indonesia. Kalau kita ngomong sama perempuan juga ya di arah hati, Ma. itu sini loh ma, mak sini deh gue punya Iya. gosip gitu Iya, lah ya. betul, betul, Jadi betul. misalnya Indi punya ketertarikan untuk menulis di blog, boleh gabung dengan kumpulan ma blogger karena kita base grupnya itu di Meta ya, di Facebook. Kemudian nanti bisa gabung di WhatsApp-nya, ada program-program yang kita jalani semacam arisan ilmu. Nah, kalau arisan ibu-ibu kocok keluar dapat duit ya. Iya. Kalau ini kita arisan ilmu, Gimana menggali tuh ilmu. Kamira cerita dong. Kalau arisan ilmu sama aja sih sebetulnya sistemnya talk show. Kita kumpul, kita kopdar, bawa potluck masing-masing ala ibu-ibu lah gitu Oh, kan. nanti gantian yang jadi speaker ya. Tema Oke. yang kita kocoknya tema gitu kan. Jadi kira-kira temanya yang keluar apa nih gitu untuk nextnya, arisan ilmu nextnya kayak gitu. Oh. Ya Faedah tuh di situ baru. Benar. Jadi ngumpul-ngumpul yang berfaedah. betul Jor, gitu. lucu ya. Jadi nanti gimana tuh Kak kalau misalnya mau gabung bisa langsung cek Ya langsung di Facebook aja dicari grupnya namanya Kumpulan Emak Blogger, atau bisa DM di Instagramnya juga Emak 2 Blogger. Sama kok semua akun media sosialnya sama kayak saya juga, Mira Sahid semuanya. Iya, betul. Oh, Langsung nggak apa-apa, langsung chat aja, DM aja kalau Iya. berminat untuk bergabung dengan kumpulan emak. sama blogger. wajib punya Mira blognya Sahid. juga ya. Oh. Karena kalau nggak punya blog biasanya kan orang gabung komunitas kayak cuma kepo doang ya. Iya. Ada apa sih, ada apa. Tapi kalau kita mewajibkan minimal punya blog aktif 4 bulan ke belakang. Mau 1 atau 2 tulisan nggak apa-apa. Oke, Tuh. Itu sebagai kayak bentuk komitmen lu DP ya. DP-nya tulisan
tulisan gitu. Oh, tuh. Karena banyak yang mungkin nggak tahu juga bahwa menulis itu adalah sesuatu yang terapeutik ya Kamira. Betul. Apalagi kita mungkin perempuan banyak tuh kata-kata yang belum tersalurkan, belum dikeluarkan daripada ngomel-ngomel ngedumel di sosmed dan merong-merong alias marah-marah. Mending dibikin tulisan. Betul banget. Betul. Siapa tahu nanti ada brand yang tap in. Benar. Bikin setuju. antologi, bikin buku, jadi karya kan ibaratnya. Iya. Berdaya di ruang digital dengan karya yang beretika. Cakep. Thank you banget Kamira Sahih. Iya, udahan Kamira, ya. thank you so Kan much. masih banyak. Iya makanya tadi yang lain kayak lama karena banyak iklannya. Banyak iklan ya. Betul. Saya nunggunya seharian loh dari Iya, kemarin. Makanya aku dari tadi gini, Kamira dari sore, Iya. harusnya jam 17.30 baru dipanggil jam segini. Terakhir loh. Terakhir. Iya, tapi tetap cheer up ya. Tetap cheer up dan tetap semangat. Itu juga kayaknya ada secretnya ya. Ya itulah emak-emak Betul, ya. gimana supaya tetap smile. Smile. Kan Jadi- gitu. Kadang kalau misalnya menghadapi anak-anak juga udah terbiasa tetap Iya. kayak jangan gitu. Senyum, tetap senyum ini dari hati bukan tarik benang. Gitu. Takut putus. Takut putus. Tapi katanya kalau Korea bagus. Apa? Oh enggak tahu kita enggak Aku ngomong pakai gitu benang ya. gelasan biasanya, jadi agak perih ya. Agak luka. Agak luka. Air betul. wudhu cukup ya. Ah, subhanallah, masya Allah, Ikhlas. tabarakallah, ya. Atau nggak skincare aja daily maintenance ya. Iya, betul. Benar Lebih banget. sustain ya. Siap. Gitu. Jadi buat sobat Titik, thank you Yes. so much buat yang udah nonton live streamnya. Jangan lupa juga ini sama Satya ngajakin kamu buat nonton. Besok bakalan ada pagelaran seni teater dari Laksamana Malahayati. Silakan bisa dapatkan tiketnya. Besok akan ada 2 kali showtime-nya, siang Betul. dan juga malam. Malam hari. Jadi kalian bisa langsung cek aja, dan episode ini bisa kalian tonton lagi dan juga bisa cek juga episode-episode lainnya dari podcast Literasi Digital Siberkreasi. Oke, kalau gitu sampai bertemu di podcast-podcast live stream berikutnya dan juga episode-episode lainnya. Jangan lupa untuk Betul. selalu dicek. Dan terima kasih sekali lagi Kamira. Sama-sama. Kamera, terima Kak kasih Satya, banyak. Kak Ini terima kasih juga teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa ya follow Siberkreasi juga dan ikuti program-programnya. Betul. Betul. Sekaligus kami berdua juga pamit, ini dan Satya. Betul. Sampai jumpa. Bye.